Bapak Glenny, kami persilakan dengan kasih. Baik, terima kasih semua ya, para senior luar biasa mengilhami semua untuk itu. Malam ini rasanya mau mendengar saja ya, cuma karena situasi dan kondisi akhirnya saya juga harus mengambil bagian, tetapi lebih sedap untuk mendengar karya-karya kreatif dari para senior di Nusa Utara. Banyak yang saya bisa dapatkan malam ini. Saya lebih banyak mau masuk dari sisi penelitian saya ya. Saya tertarik dengan para seniman Nusa Utara yang begitu hebat. Saya sempat berbicara dengan beberapa orang tokoh Masampir, mereka bisa mencipta banyak sekali lagu dengan cepat ya, dengan cepat. Maksudnya dengan banyak dan ada yang bisa mencipta sambil ini ya, jadi banyak sekali kreativitas yang ada di masyarakat Sangihe. Saya coba share screen tentang beberapa hasil penelitian saya dan juga tulisan teman-teman yang lain. Baik, kreativitas musik Nusa Utara ya. Itu diawali, saya bikin penelitian diawali oleh karena saya lihat banyak sekali potensi-potensi di Nusa Utara, dan di Birman saya di Tumumpah ya, saya lihat satu opa juga, Opa Simon, dia tidak sekolah, dia mampu bikin kapal ya. Saya perhatikan dia bikin kapal di Wori, di pantai di Batu Saiki, dan saya tertarik, tidak punya pendidikan ini, tetapi punya potensi-potensi demikian ya. Saya lihat mengapa demikian, saya coba telusuri. Dan malam ini saya lihat potensi-potensi itu begitu banyak ya, dan kaya luar biasa masyarakat Nusa Utara. Satu lagi yang saya coba itu yang terpesona yang sudah diungkapkan tadi, saya baca dari seorang Aris Setiawan di Jawa Pos April 2021, barusan ya tulisannya tentang terpesona musik dan militer ya. Dia coba kaji tulisan ini dan dia bikin pendekatan dari filosofi musik, filosofi dari tokoh-tokoh Yunani, dan dia ambil simpulan musik itu, mengapa musik terpesona itu bisa terpesona kepada para artileri, para militer waktu sekarang ya, mengapa mereka tertarik. Dia bilang ada beberapa nilai, 3 nilai yang diambil. Yang pertama, musik terpesona mampu menjadi jembatan respon hasrat secara terpola ya. Jadi masyarakat itu dia katakan para militer itu mereka mampu merespon ya, lagu itu mampu membuat ini sampai mereka bisa merespon secara terpola, kemudian membangkitkan semangat patriotik ya, kemudian menanamkan kode etik, menjinakkan perilaku anarkis, menghargai sesama lewat ketaatan melalui tempo, irama, dinamika, dan lain-lain ya. Jadi 3 nilai ini adalah karya kita ya, karya anak bangsa yang lahir dari kreativitas anak Nusa Utara. Ini kebetulan Pak Samuel Takatelide ya. Isu ini yang saya coba angkat, kemudian saya bikin penelitian kemarin dan saya sudah jurnalkan itu di The Journal of Education Development tentang pendidikan di gunung ya, di pendidikan gunung. Kita tahu bahwa seperti tadi juga Pak Juni Damar sempat menyinggung tentang lagu Jerman. Kita tahu 1856 ya, kita kedatangan 5 tokoh muda Jerman yang menjadi misionaris di Sangihe ya, di Nusa Utara maksud saya, menjadi misionaris di Nusa Utara. Kemudian mereka itu bekerja melayani masyarakat dengan gigi ya, sampai mereka meninggal di sini ya, seperti Steller ya, ataupun Keling dan lain-lain ya. Jadi saya coba lihat, dan latar belakang mereka adalah Meister Singer ya. Meister Singer itu adalah ahli mencipta
mencipta pola syair, kemudian mereka juga adalah ahli mencipta musik. Nah, saya sangat tertarik karena mereka datang masuk ke budaya ke budaya Sangihe yang begitu luar biasa. Mereka masuk, saya fokuskan ke penelitian saya ke E.T. Steller. Dia mendirikan institusi di Manganitu di gunung ya. Mengapa saya ke Manganitu ya? Walaupun memang teman-temannya juga ada yang ke Siau, ke itu ya, tetapi saya fokus ke sini karena ke pendidikan ya, ke pendidikan. Dan seperti saya coba lacak dari teman-teman pencipta seperti Samuel Takatelida, kemudian dari Dickson Haling dan grupnya, saya coba lacak, mereka mengalir ke beberapa tokoh-tokoh seperti tadi Pak Maka Wimbang dan lain-lain adalah bagian dari pendidikan di gunung ya, pendidikan di gunung, orang tuanya ataupun mereka yang sempat mengecap pendidikan di gunung. Juga saya coba telusuri beberapa yang klop ke sini ya. Apa yang dibuat oleh E.T. Steller yaitu konsep pendidikan asrama ya, yaitu menyatukan pendidikan dalam satu payung ya, baik informal, non formal dan pendidikan formal. Jadi anak-anak itu mulai mereka dibawa di rumah, kemudian mereka didik, mereka latih bekerja, latih menjual, kemudian mereka memberikan filosofi-filosofi yang luar biasa dengan konsep Calvinis Pietisme ya. Mereka coba masuk dan melihat hasil dari itu ya. Jadi mereka coba masuk dengan model pendidikan untuk pendidikan asrama ya, asrama di gunung ya. Saya coba lihat itu yang saya sudah tulis di ini tentang bahwa pendidikan asrama itu mampu menyatukan pendidikan informal, non formal dan pendidikan pembentukan kreativitas itu. Jadi lewat pendidikan kreativitas itu banyak muncul ya di Nusa Utara. Kemudian di Proceeding Atlantic Press saya juga sudah menulis tentang bentuk dan struktur Masamper. Saya coba mendapatkan yaitu beberapa ada gaya-gaya yang mereka gunakan, yaitu gaya strofik ya. Strofik itu pola berbait ya, bait 1, bait 2. Itu berbeda dengan karakter nyanyian tradisi Sangihe ya, dan ini pola yang muncul baru kemudian mengalami proses akulturasi ya, mengalami proses akulturasi. Pola berbait seperti lagu-lagu yang ada ya. Jadi kita ingat masyarakat gereja ya, gereja khususnya gereja Protestan, mereka punya pola yaitu ada namanya yang disebut yaitu mengambil lagu-lagu yang ada kemudian mereka cakap masa itu. Kemudian pola yang kedua yaitu mereka mencipta sendiri ya, mereka mencipta sendiri berupa pengalaman hidup mereka dan mereka coba buat ya. Nah, ini pola strofik yang saya dapatkan dari musik Masamper tua. Saya lebih ke musik Masamper Sabua. Sabua mereka menjalankan jadi saya jumpai itu ada pola ritmis Yunani ya. Nanti sebentar ada itu. Kemudian ensemble vokal akapela, nyanyian baru, kalau kita lihat pola-pola dari lagu ya hanya begini ya, tak 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 tak. Di sini ada beberapa contoh lagu yang saya coba ambil. Nah, ini yang 9 kurang digunakan oleh Yunani. Ada 5 pola yang sangat yang yaitu
itu ya, walaupun istilah-istilahnya dia tidak menggunakan kata iambik seperti pola Yunani, tapi dia menggunakan pola apalagi nih Kak Enggahang ya. Ini sebenarnya lagu aslinya adalah I Will Sing a My Redeemer ya. Lagu aslinya ini ya. Polanya ada biramannya 6/8. I will sing da 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 da. Nah, sekarang waktu dia masuk ke musik Sangihe, polanya jadi lain. Tan 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 tan. Dan ini sangat menarik ya, penggabungan dari musik-musik ataupun lagu-lagu dari luar, dan dia beradaptasi dengan indah ya, beradaptasi dengan indah, dan ini mengeluarkan suatu kreativitas baru bagi masyarakat Sangihe ya. Jadi saya sangat tertarik karena musik Yunani yang begitu kuat dan menjadi ekspresi munculnya Renaissance ya, ini kuat dan dia muncul di Sangihe ya. Kalau orang belajar sejarah musik, ada Minnesang ya, Troubadours di Prancis. Ini pola-polanya hampir sama dengan Sangihe. Itu nanti kita dalami berikut. Karena waktu, kemudian saya sudah jurnalkan ini tentang proses kreativitas dalam penciptaan musik Masamper dari Samuel Takatelide. Yang saya dapat, dia punya simpulan, saya sudah jurnalkan di Sintaks ini di Jurnal Ilmiah Indonesia yang diterbitkan Mei sekarang. Saya dapati bahwa saya coba gali tentang individu Samuel Takatelide. Saya coba masuk siapa ibunya, ayahnya, kemudian konsep hidupnya, bagaimana mereka mengalami suatu proses musikalitas yang saya dapati ini ya, saya simpulkan ya. Kreativitas Takatelide dihasilkan melalui suatu proses pendidikan di rumah ya. Ya, pendidikan di rumah. Jadi pendidikan di rumah mereka itu pendidikan formal, kemudian di sekolah informal dan pendidikan di masyarakat, tetapi di rumah mereka menjalankan seperti pola asrama ya. Jadi ibu mereka tetap mendidik dalam pendidikan formal, kemudian pada saat ada kegiatan masyarakat, kegiatan budaya, ibunya juga menganjurkan mereka mengikuti kegiatan-kegiatan budaya, dan malahan ibunya juga menuntun mereka untuk kegiatan-kegiatan di gereja, sampai lomba seterusnya. Beliau sampai rela pegang-pegang gitar untuk dengan vokal grup Oval, rela untuk hadir berbagai seminar dan lain-lain untuk mendapatkan pengetahuan. Bekal itu, dan itu adalah dorongan ibunya ya, dorongan ibunya. Saudara-saudaranya juga banyak berproses ke sini. Jadi maksud saya adalah pendidikan di rumah tangga itu boleh menjalankan konsep seperti konsep yang dijalankan oleh pendidikan yang di gunung ya, yang sekarang sudah terbengkalai ya, sudah terbengkalai. Jadi mereka menjalankan suatu konsep pendidikan yang sama. Jadi ibu dan ayah mereka menuntun dalam pendidikan formal, non formal dan informal, non formal dan formal itu dalam suatu atap, yaitu adalah proses keterlibatan musikal di dalam rumah tangga ya, di dalam rumah. Oke. Itu simpulan saya ya. Simpulan saya, sistem pendidikan sangat mempengaruhi proses kreativitas masyarakat. Jadi sistem pendidikan gunung ini saya sangat, ini mungkin himbauan kepada kita semua, yaitu perlu kita maju lagi, kita perlu buat lagi suatu sistem pendidikan seperti pendidikan gunung ya, yaitu pola berasrama, kemudian mereka dilatih, kemudian mereka harus ini ya, seperti model pendidikan stellar ya. Kemudian yang kedua, institusi lembaga pendidikan konsep asrama dalam pun rumah seperti yang dijalankan oleh keluarga Takatelide, yang menyatukan pendidikan informal, non formal dan pendidikan formal melalui
suatu wadah, yaitu mampu membuat wadah pembentukan kreativitas. Nah, ini dari saya karena waktu tidak panjang, kira-kira ini yang dari saya, yaitu suatu proses kreativitas itu ada hubungannya dengan pendidikan, ya, dan pendidikan yang ada khususnya yang dibawa oleh para Meistersinger dari Jerman ini, itu mampu mendorong musik di salah satu musik juga, ya, dan sastra yang ada di Sangihe, ya, masyarakat, bukan Sangihe, ya, maksud saya di Sangihe, kebetulan penelitian saya di Mangan itu, jadi mendorong itu, dan itu mampu membuat berbagai kreativitas dari masyarakat. Jadi seperti Pak Johannes, Pak saudara yang lain, para seniman di sini, itu kita bersyukur karena darah Nusa Utara mengalir, karena kita itu akhirnya menghasilkan suatu kreativitas yang luar biasa. Mungkin itu dulu dari saya karena waktu. Terima kasih untuk kesempatan. Salam dari kami, ya. Terima kasih.